Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa liman la syarika la syarika anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara salam semoga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, semoga kita selalu senantiasa dapat sekolah menjalankan segala sunnah hingga amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah rahmatullah, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan, baik sehat jasmaninya, amin, baik sehat rohaninya, sehat kantongnya, alhamdulillah. Insya Allah untuk tema tutup pada malam ini, saya akan menyampaikan amalan yang akan menyempurnakan sholat 5 waktu. Subhanallah, alhamdulillah, pada malam ini atau sholat bisa berjamaah, khususnya ketika Ramadan tiba, itu selalu berbeda dengan sholat isya di luar Ramadan. Betul bu? Betul bu? Yang biasa ibu di rumah, alhamdulillah sholat isya bisa di masjid. Yang tadinya sholat isya 4 saf atau 3 saf, sekarang alhamdulillah padat. Coba kalau kita lihat di kampung-kampung, tidak hanya di pelataran masjid, pinggir masjid, sampai pinggir kali sholat tarawihnya. Untung tidak kejebur. Ya, itu bedanya. Kok bisa? Setiap Ramadan tiba itu beda, sangat signifikan dengan di luar Ramadan. Betul Pak? Betul? Kenapa? Kenapa Pak? Halo, kenapa? Semangat. Ya, semangat. Karena mulai dari Ramadan tiba, ketika pertama kali Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka total. Kalau ternyata pintu surga ada 7, maka semua dibuka dengan lebar. Kita bisa menghayal alangkah indahnya ruangan-ruangan yang ada di dalam surga. Maka setiap Ramadan datang tiba, sampai Ramadan Allah bukakan lebar-lebar tanpa kecuali. Itu alasannya. Maka dari itu alasan yang sangat signifikan sekali, selain menjadi orang yang bertakwa, Allah itu ingin hamba-hamba Rasulullah, umat Rasulullah itu pengen masuk surga semua. Amin. Pengen masuk surga bu? Pengen bu? Jangan aminnya doang, amal solehnya perbanyak. Itu yang terpenting. Jadi Allah itu pengen hamba-hambanya, umat Rasulullah masuk ke surga semua. Maka ketika awal Ramadan tiba atau datang, maka pintu-pintu surga dibuka total, tidak ada yang ditutup. Itu kok bisa setiap Ramadan masjid di mana-mana penuh, musola penuh, bahkan ada yang nyari masjid di sini nggak dapat, penuh juga, di sini nggak dapat, penuh juga, lari sampai masjid yang besar baru dapat masuk. Itulah Ramadan. Maka dari itu para sahabat berdoanya tidak hanya seminggu 2 minggu Ramadan, 6 bulan. 6 bulan lamanya sebelum Ramadan tiba, mereka sudah berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah kuatkanlah iman saya dan sebagainya. Itu 6 bulan. Kalau kita berapa minggu, berapa bulan baru berdoa, jangan-jangan nggak berdoa minta panjang umur. Tahu-taunya malam tarawih datang ke masjid kan gitu. 6 bulan lamanya mereka sudah berdoa. Saking banyaknya, saking besarnya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Gitu. Ini kok bisa Ramadan ini setiap masjid, musola penuh, bahkan subuh pun padat semuanya. Yang kedua, karena pintu-pintu neraka ditutup. Total ditutup, tidak dibuka. Maka dari itu, dengan
kuantitas orang-orang yang berbuat maksiat, manusia yang berbuat maksiat itu sangat sedikit dibandingkan dengan di luar Ramadan. Itu semua pergi ke masjid, yang tadinya sholatnya di rumah jadi ke masjid. Coba kalau Ramadannya 6 bulan, alhamdulillah. Mau pun 6 bulan bu Ramadannya? Mau 6 bulan enggak? Enggak, takor belanjanya kurang, kan gitu ya. Itu Ramadannya 6 bulan, oh masjid penuh terus dan sebagainya. Lemas puasa dan sebagainya. Makanya kalau dengan keimanan insya Allah enggak lemas. Yang ketiga, kenapa orang-orang yang berbuat maksiat berbuat dosa itu jarang sekali? Karena setan diborgol, dirantai, diikat. Ini ketika Bapak Ibu akan pergi ke masjid di luar Ramadan, maka dari itu secara perhitungan matematika itu udah kelihatan. Hanya dengan setan saja manusia tidak bisa pergi ke masjid. Ya, perjuangan setan ingin menggoda manusia jangan sampai masuk ke masjid sampai 5 titik. Titik pertama di mana? Di dalam rumah. Saat Bapak mau tidur, itu di atas bantal mereka sudah bercokol. Coba, makanya disunahkan dikebas dulu tuh kasurnya biar setan tersingkir. Rasul menyampaikan seperti itu, doa. Itu titik pertama. Yang kedua, setan di depan rumah kita, terutama ketika umat Rasulullah ingin sholat subuh ke masjid atau ke musola. Mereka menghadang di depan rumah. Berapa itu? 2 titik. Ternyata masih ketendang juga di perjalanan dari rumah blok sektor 7A atau B ke sini. Di perjalanan mereka juga menghadang. Kita aja yang nggak kerasa, kita aja yang nggak tahu. Mereka menghadang Pak, narik kaki kita semua. Maka dari itu wajar kelihatan kenapa subuh di luar Ramadan itu sedikit. Di mana-mana, Masjid Agung, di alun-alun, ya paling 2 saf. Ada di rumah banyak laki-laki yang ada di rumah. Itu karena setan dengan gencarnya. Titik yang ketiga. Titik yang keempat, biasanya musola masjid itu ada pelataran, ada halamannya. Mereka juga bercokol. Ketika mereka sampai berhasil menuju ke masjid, mereka juga menghadang. Bahkan ada setan-setan. Semua itu ada namanya Pak. Nama setan di dalam rumah, di kamar kita, di depan rumah, di perjalanan, di pelataran masjid, sampai di dalam masjid itu ada namanya. Cuma nggak saya sebut, takut ada yang sama mirip namanya. Nanti langsung diganti, kan gitu. Namanya aneh-aneh. Untung nggak ada yang sama dengan nama manusia, gitu ya. Itu luar biasa nama setan itu lucu-lucu. Kalau misalnya ibu bapak tahu itu nama-namanya. Nah, di titik yang keempat mereka berkumpul di halaman masjid. Bahkan tidak hanya menghadang, mereka melihat muadzin. Sahabat Bilal ketika memandangkan adzan, itu sampai teriak-teriak setan, Bilal jangan, sampai menangis. Kenapa mereka menangis? Kalau Bilal adzan, kalau muadzin adzan, maka mereka akan masuk ke masjid. Berhasil juga. Udah 4 titik perjuangan kita semua. Tapi ketika Ramadan tiba, diborgol, tenang. Tapi tidak diborgol secara total. Masih Allah entengkan, artinya masih ada godaan setan yang merasuk pada manusia. Contohnya masih banyak yang berbuat maksiat. Mungkin di hotel-hotel, mungkin yang mencuri, itu masih ada. Tapi tidak sebesar, tidak sebanyak di luar Ramadan. Nah itu. Jadi maka dari itu untuk menyempurnakan amalan sunnah ini, Bapak Ibu mudah-mudahan sudah melaksanakan minimal 1 kali, minimal seminggu 7 kali, minimal 1 tahun sebagainya. Karena ini penting buat kita semua. Bahkan Allah memberikan hadiah. Siapa yang telah melaksanakan amalan sunnah ini, maka akan aku bangun rumah di surga. Sehari semalam Bapak Ibu kalau melaksanakan amalan sunnah ini, insya Allah bisa menyempurnakan sholat 5 waktu yang kita lakukan. Maka dari itu Allah selalu berkomunikasi, ya malaikat, coba cek hamba-hambaku, kenapa ya Allah? Lihat, cek 5 waktunya sudah sempurna apa belum? Kemudian dicek sama para malaikat, wahai malaikat, kalau ternyata sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, nggak sempurna, kalian cek kembali amalan sunnahnya.
Nah, dengan menyempurnakan amalan sunnahnya, insya Allah kata Allah sampai kepada malaikat, maka dia telah sempurna sholat 5 waktunya. Yang mana minimal yang terikat, yang dekat dengan sholat 5 waktu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Rawatib itu dibagi 2, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Lakukan yang muakkadnya, yang kuatnya, yang kita ambil, biar sempurna sholat 5 waktunya. Yang mana mudah-mudahan ibu, bapak tidak terlena atau jangan sampai meninggalkan yang 12 rakaat ini. Kita cek. Karena kalau kita melaksanakan 12 rakaat di antara sholat sunnah rawatib tadi yang muakkad, maka Allah telah membangun dia rumah di surga. Coba sehari semalam 12 rakaat. Umur bapak sekarang, umur ibu sekarang 60 tahun. Dikurangilah 20 tahun, 40 tahun. 40 tahun satu hari berapa? Satu tahun berapa hari, Pak? 360 hari. Selama 360 hari kali 12 besar kali 1 berarti 360 rumah telah dibangun oleh Allah di surga. Itu baru amalan sunnah yang bersunnah, belum yang lainnya, sedekahnya, infaknya, zakat dan sebagainya. Kita cek. Takutnya bapak ibu masih terlena, tidak pernah atau belum pernah melaksanakan yang 12 rakaat ini. Tapi harus 12 rakaat. Kalau tidak ada 12 rakaat, maka nilai membangun surganya, dibangun rumah surganya tidak dapat. 1, menjelang sholat subuh kita disunahkan 2 rakaat. Cek. Apalagi di sholat sunnah subuh itu Allah telah memberikan pahala lebih baik dunia seisinya. Mantap. Yang kedua, naik ke zuhur. Di zuhur ada apa Bapak Ibu? Ada qabliyah zuhur. Biasanya berapa Bu? Biasanya berapa Pak? 2. Nah, kalau cek 2 aja dulu. Setelah sholat zuhur ada lagi pada zuhur berapa? 2. Jadi berapa? Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, jadi berapa? 6. Naik lagi ke naik lagi ke maghrib, asar lewat. Jadi asar itu ada, tapi qabliyah asar ghair muakkad, tidak dikuatkan. Maka naik lagi ke maghrib, ada di maghrib yaitu ba'diyah maghrib. Berapa rakaat? 2. Jadi 8. Naik lagi ke isya barusan. Kapan isyanya? Ba'diyah isya. Ada qabliyah isya tapi ghair muakkad. Maka lakukan setelah ba'diyah isya 2 rakaat. Berapa totalnya? Tadi saya sampaikan harus 12. Kalau Bapak Ibu melaksanakan 10 rakaat, maka bonus dibangun rumah di surganya tidak dapat. Maka lakukan 12 rakaat. Di mana 2-nya? Halo. Ya, sebelum zuhur Bapak Ibu, adik-adik semua rahimakumullah. Sebelum zuhur lakukan 4 rakaat. Caranya gimana, Tad? Rasulullah melaksanakan 4 rakaat itu ada 2 macam. Afdolnya lakukan 2 salam, 2 salam. Boleh 4 salam sekaligus. Up to you, up to them, terserah kita semua. Nah, jadi 12 rakaat itu 1 hari 1 malam, insya Allah Allah akan bangun rumah di surga. Subhanallah. Yang penting 12. Apalagi yang sudah pensiun, tidak kemana-mana, Bapak Ibu semua waktunya nyantai, lakukan 12 rakaat. Itu aja dengan amalan sunnah yang itu aja, insya Allah Allah akan menyatakan dia telah menyempurnakan sholat 5 waktunya. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Kalau kira-kira susah, ada lagi yang 8 rakaat, lebih enteng. Maka kata Rasulullah, riwayat Ahmad Turmudi, kalau tadi Ahmad Imam Muslim, kalau yang 8 rakaat itu, ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan 8 rakaat sholat sunnah rawatib, maka dia haram dagingnya masuk ke neraka. Coba, haram hukumnya dagingnya masuk ke neraka. Yang mana Bapak Ibu? Yang 8, yaitu di waktu zuhur saja.
Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 4 rakaat. Coba kalau semua Bapak lakukan 12 tambah 2 14 rakaat, berarti selain rumah dibangun di surga, juga dia haram dagingnya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pertanyaan saya, sudah pernah belum, Bu? Sudah pernah belum? Aduh. Usia udah berapa nih? Takutnya bulan depan udah dipanggil duluan. Makanya segera kan gitu. Apalagi yang udah mendekati, mohon maaf, mendekati usia Rasul 63 kan gitu. Tapi nggak menjamin 63, kadang-kadang 70 lewat juga, kadang-kadang 60, 50. Ya kita sempatkan. Itu aja dulu yang 12 rakaat, insya Allah kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan 5 tahun, 5 kali 360 hari, berapa itu? Wah, gak kehitung rumah di surga. Alhamdulillah. Kalau belum pernah, insya Allah, karena Rasulullah sudah menyampaikan, maka kita tunaikan sehari semalam minimal 12 rakaat, maksimalnya 14 rakaat, biar sempurna mendapatkan rumah di surga dan haram hukumnya dagingnya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu? Siap, terutama yang luang waktu yang nyantai, insya Allah 5 waktu yang kita lakukan sholat 5 waktunya, maka akan menjadikan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal